Itu dia ngeliat ada yang berdiri, cuman katanya ya badannya badan kayak saya, baju biasa. Sama ibu saya disamperin kan, dipanggil lah tuh. Bang ngapain dia tadi bolak-balik, mama panggilin juga gitu kan. Saya diem aja katanya, saya diem aja. Itu pas ditepak sama dia nengok, mukanya katanya muka saya bang. Cuman hidung saya tuh katanya berdarah-darah tau gak, hidung saya. Terus keluar darah dari kuping, dari mulut semuanya. Akhirnya saya mandinya madep ke pintu kamar mandi aja kan, nggak mau ngeliat belakang, buru-buru mandi. Nah itu pas saya keluar mau naik ke atas lagi, mau ke ruang tamu, nggak tahu hawa penasaran aja gitu, pengen ngeliat jendela. Itu pas ngeliat bang, segini tuh kaca gede, itu bukan badan bang, full muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Pugara. Seperti biasa malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu tinggal di Purwakarta. Langsung aja sapa, sebelah gua udah ada Bang Indra. Selamat malam Bang Indra. Selamat malam Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Akhirnya mampir lagi nih Bang ya. Iya. Oke Bang. Nah, Bang, ini Bang lu mau cerita tentang rumah lu ya yang itu di daerah Purwakarta. Iya. Purwakarta mananya nih kalau boleh tahu? Itu jatuhnya udah di kampung sih, di dalamnya di Wanayasa. Oh daerah Wanayasa. Iya. Oh berarti ini kayak udah perkampungannya ya? Iya. Gitu ya? Oke. Nah di situ rumah siapa nih? Ngontrak kok. Oh ngontrak. Iya ngontrak. Oke. Sama siapa di sana? Kan kalau waktu itu kan masih ada kakak yang paling tua, ini kakak yang paling tua, jadi udah nggak ada, udah nikah. Jadi kita tinggal berlima doang. Waktu itu? Yang di Purwakarta ini. Oke. Oh berarti pas di sana itu berenam ya? Berenam yang waktu di Bandung. Ini tinggal berlima. Oke. Berapa lama di sana? 6 bulan doang bang. 6 bulan itu tahun berapa? 2015. Apa akhir 2014? 2015. Antara itu. Nah kenapa milih kontrakan di situ bang? Ya sama kayak kemarin itu ada kerjaan bapak. Iya. Oh, jadi kayak karena ada kerjaan, cari yang terdekat ya mungkin. Oke. Nah itu pindah dari situ 6 bulan ya berarti ya? 6 bulan. Itu karena nggak kuat seremnya atau ada emang udah kerjaan udah kelar nih? Antara dua-duanya sih bang. Kerjaan udah kelar, yang kedua sama itu seremnya. Iya. Oke nih, berarti 6 bulan. Nah yang selama 6 bulan ini nih yang ngalamin horornya abang doang atau satu ini kena semua? Kalau ini berempat sih, ibu, abang, kakak sama saya. Karena mungkin ayah jarang di rumah kali ya. Sebenarnya sama, ibu juga jarang di rumah karena bolak-balik Jakarta. Cuman ngalamin juga ibu. Pada ada yang ngalamin juga lah ya. Iya. Maksudnya kan yang ngalamin tuh nggak cuma satu nih berarti. Betul. Emang bener horor nih. Nah ini sorry nih kontrakannya ini petak-petakan banyak gitu atau cuma satu rumah? Satu rumah bang. Satu rumah? Iya satu-satu. Oh, jadi ada jaraknya, ada space-nya kayak perumahan gitu. Cuman bukan perumahan. Iya, jatuhnya satu rumah nih ya. Benar. Kan biasanya kan ada yang petak-petakan nih. Kalau ini enggak? Enggak. Oke, di satu lantai lah ya udah pasti. Oke. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya Bang ya. Nah, bagi kalian yang penasaran nih dengan ceritanya Bang Indra, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa gue mau ngingetin nih buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Indra di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih, buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, Kisah Tengah Malam dimulai. Antara akhir 2014 kalau nggak awal 2015 itu kita pindah nyari rumah di daerah Purwakarta kan. Akhirnya dapet dah tuh di daerah agak ya kampungnya gitu, Wanayasa. Sebenarnya nggak kepikiran juga sih, ada anehnya juga bang.
Jadi sebenarnya tuh saya tuh awalnya tuh keluarga saya nggak mau ngontrak di yang paling, itu keadaannya rumah kita tuh paling pojok bang. Oke. Jadi di rumah paling pojok itu di depan udah nggak ada rumah lagi, di belakang maksudnya keadaan di belakang rumah nggak ada rumah lagi, di samping rumah kita juga udah nggak ada rumah lagi. Oh ngeplong gitu ya? Ngeplongnya udah gitu. Kalau dibilang kebun bukan kebun sih bang, kayak luas. Oke, sawah-sawah. Ada sawahnya, ada kayak empang, entah itu buat mancing nggak tahu. Cuma banyak pohon kelapa gede-gede bang. Nah awalnya tuh ada beberapa rumah kan di situ kan. Niatnya mengontrak yang agak depanan. Niatnya itu pemiliknya sama, pemilik rumahnya sama. Cuman nggak tahu kenapa pas udah deal kita malah disuruh nempatin yang paling pojok. Oh, awalnya nggak di situ? Enggak di situ awalnya. Cuman ya karena itu kan kita kan semua kan pada pindah kan, jadi sekolah pada pindah, udah mau masuk juga sekolah kan. Jadi daripada diperlibet apa nyari rumah lagi kan, ya udah nggak apa-apa dah. Sementara ini udah masuk lah tuh ke rumah situ kan. Beberapa bulan pertama sih nggak ada, ya belum ada apa-apa sih bang. Nah pas ayah udah mulai kerja lagi, sama ibu kan bolak-balik Jakarta, mama. Nah pas saya sudah seringnya bertiga terus nih sama kakak sama abang saya, di situ baru udah mulai kejadian-kejadian aneh dah tuh bang. Nah kita kan di situ kan bener-bener bertiga doang ya bang ya, nggak ada kayak asisten rumah tangganya, jadi udah nggak kayak dulu, bener-bener bertiga doang. Jadi yang sekolah tuh tinggal saya berdua bang, sama abang saya, kakak saya udah lulus. Nah awal muasalnya itu pas saya sama abang saya belum pulang sekolah nih bang, kakak saya doang. Kakak saya lagi yang paling sering yang kena. Kakak saya lagi sendiri kan di rumah kan, lagi sendirian. Ada yang pulang dah tuh. Disangkanya tadinya antara saya, kalau nggak abang saya udah pulang duluan sekolah. Pulang tapi langsung masuknya ke kamar orang tua. Nah dipanggil-panggilin lah sama dia kan, dipanggil-panggilin. Dak, no, oh nggak ada sautan gitu kan. Dia mau ngajak nyari makan maksudnya kan, udah sore. Disamperin lah, mungkin karena nggak ada yang manggilin kan, nggak ada yang nyautin. Disamperin sama dia. Ternyata ya nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa tuh bang. Udahlah baru kayak gitulah. Apa salah denger kali ya gitu. Pertamanya dia mikir, oh rumah tetangga kali tadi yang masuk, cuman nggak ngeh kali dia gitu, salah dengar. Sedangkan dia juga baru ngeh jarak space kita tetanggaan tuh ada jaraknya bang, nggak dempet jadinya. Iya, tapi masa ya orang buka pintu sampai kedengeran banget di depan rumah gitu kan. Udah. Nah yang kedua abang saya dulu sekitar jam habis isya, masih sore kok bang. Habis isya jam 8, setengah 9 lah itulah. Keadaan ada ibu saya di rumah, emang ada ibu saya tapi di kamar. Ada yang masak di dapur. Kejadian ada yang masak di dapur. Abang saya habis dari kamar mandi tuh, kamar mandi di belakang kan. Disangkanya ibu saya kan yang masak kan, soalnya pakai mukena bang. Pakai mukena putih-putih gitu. Iya pakai itu sih mukena dia bilang soalnya. Iya. Bukan kayak orang pakai baju putih lah atau apa, enggak, mukena. Pakai mukena. Kayak lagi masak air apa masak mie gitu, pokoknya di panci. Masak apaan mak? Nanya gitu kan, nggak dijawab tapi kan dilewatin aja, yaudah dilewatin. Pas dia masuk ke kamar orang tua saya, ngeliat ibu saya lagi tiduran. Iya, dia nengok lagi ke dapur, langsung balik lagi, langsung lari kan, lompat ke kasur. Mama, langsung manggil mama dulu kan. Ada yang datang nggak? Heboh sendiri, ada yang datang nggak? Maksudnya kali ada saudara datang gitu apa gimana, dia nggak tahu kan, baru pulang soalnya. Nggak ada orang dari tadi ini aja. Nah mama nyangkanya itu kali kakak lu kali itu habis sholat isya gitu. Abang saya langsung lari tuh ke kamar sebelah kan, kamar kakak. Nah keadaannya saya lagi di ruang tamu, agak heran juga ngeliat dari lari-larian gitu kan. Nanya sama kakak saya, keadaan kakak saya ya lagi tidur. Balik lagi tuh, akhirnya balik lagi ke saya kan. Tadi dia masuk rumah nanya ke saya, kagak ada, saya lagi nonton TV kan. Nggak ada. Kenapa emangnya? Dia nggak mau cerita bang awal sama saya, mungkin karena tahu ya
gara-gara kejadiannya waktu itu di Bandung, saya jadi agak takut-takut gitulah. Nggak mau cerita. Udah ntar kita tidur dalam rumah mama aja. Dalam kamar mama aja gitu kan. Udah langsung udah malam, pas mau tidur baru dia cerita tuh. Tadi katanya ngeliat ada cewek. Perawakannya sih badannya badan ibu soalnya. Nggak terlalu tinggi, agak gemuk. Cuman pakai mukena. Nah, mama kan emang sering sholat juga kan. Disangkanya mama, ternyata pas dia sampai kamar, karena kan dia naruh baju kan di kamar orang tua kan. Mau ganti baju, loh kok mama lagi tiduran gitu kan, itu siapa? Bukan apa-apa kali, kecapean kalau kata mama gitu kan. Sempet kayak biasa ya ngasih tahu lah orang tua, ngasih tahu ayah kan gitu. Ya udah mulai kayak gini lagi, masa sama sih rumahnya kayak gini? Enggak, itu mah orang nggak apa-apa, biasa kan. Pas 2 bulan lebih lah, kejadian 2 bulan lebih. Mulai dari situlah yang udah mulai parahnya bang. Jadi sama kejadiannya, saya lagi sekolah lagi tuh, lagi sekolah berdua sama abang saya. Kakak saya baru pulang kerja. Yang dilihat itu ayah. Ada ayah nih di rumah nih, di ruang tamu kan. Dia salim kan. Lah ya udah pulang kok nggak ngabarin. Biasanya kan soalnya kalau dia mau pulang tuh entah mama, entah kakak saya pasti dikabarin nih ayah mau pulang nih, gitu kan. Kenapa nggak ngabarin? Nggak dijawab tuh kan. Dia masuk lah ganti baju, dia balik lagi keluar. Nah tapi itu minta kopi bang. Minta kopi. ABC susu. Request. Minta ABC susu. Bikinin ABC susu dong gitu kan. Dibikinin tuh. Kopinya yang aneh, kopinya sama kopi ayah saya tuh yang sering dibikin tuh sama. Minta kopi lah tuh. Minta kopi. Makanya dia bingungnya kan biasanya kan yang aneh-aneh gitu kan. Kopi hitam lah apalah gitu kan. Dia nggak mikir yang aneh-aneh, orang mintanya sama kok gitu kan. Dibikinin lah tuh. Pas baru dibikinin dia balik lagi ke ruang tamu, nggak ada. Ditungguin lah, dia masih mikir nggak aneh-aneh. Oh mungkin nih lagi keluar kali, ada temennya datang lagi lah, apa panggilan apa gimana, langsung keluar lagi. Sampai saya pulang, saya mau minta duit kan tuh sama kakak saya. Kalau kata dia, nanti aja no minta sama ayah no, ayah udah pulang gitu ngasih taunya. Oh ya udah saya tungguin ayah saya kan. Ditunggu sampai malam, sampai ibu saya pulang duluan. Kok saya nggak pulang kata saya. Saya nanya sama mama kan, Ma ayah mana? Minta duit tadi nggak dikasih gitu kan sama kakak, katanya suruh minta sama ayah gitu. Lah kan bapak lu belum pulang kan katanya. Jadi mama tuh udah dikabarin ayah tuh pulangnya minggu depan. Buset. Nah ngasih tahu, oh bohong nih bohong. Ya saya gitu dong, oh bohong nih dari tadi nih dibohongin mulu gitu. Saya bilang ke kakak saya, apaan orang ayah pulangnya minggu depan, saya gituin kan. Tau-taunya ngotot tuh kakak saya, tadi udah pulang, ini aja udah dibikinin kopi, minta kopi. Nah ya agak debat lah sama mama lah. Apa sih orang nggak ada nih dikasih tahu kan kayaknya. Nih tuh lihat tuh, nggak ada, besok. Wah, alhasil dari situ awal muasal kakak saya nggak berani tidur sendirian tuh di kamar tuh. Udah tuh akhirnya kita bertiga tidur di ruang tamu. Besokannya hari Minggu kan, hari Minggu libur semua. Nah itu saya baru yang ngalamin. Jadi kita tuh posisi rumahnya tuh bang, ini ruang tamu, kamar hadap-hadapan. Jadi pas mau ke dapur itu agak turun dikit bang, kayak ada lorong. Ya lorongnya nggak panjang, cuma semeteran, kayak ada lorong dikit, turun tangga, kayak letter T bang jadinya bang. Di dapur tuh ada pintu lagi buat keluar. Saya juga bingung sebenarnya pintu keluar itu buat kemana. Jadi soalnya di belakang tuh nggak ada apa-apaan bang, kayak kebun aja gitu. Jadi pas banget kita turun gini, itu ada kaca bang, pas banget di atasnya gitu, kayak ventilasi udara, cuman bukan ventilasi udara, kaca gede bang segini nih. Itu kejadiannya maghrib, saya mau mandi, saya turun kan. Pertama nggak ada apa-apa, saya turun, saya masuk kamar mandi. Nah di dalam kamar mandinya tuh emang apa ya, itu ya namanya ya, pokoknya kayak di temboknya tuh bolong-bolong gitu bang, tembus keluar, jadi tahu. Tembus bolong-bolong bulat-bulat gitu, kayak saluran udara, cuman bukan gitu. Iya, cuman yang aneh kok di tembok
Jadi orang tuh bisa ngelihat bang. Oh. Yang aneh. Nah, emang sih kan orang nggak bisa lihat belakang situ kan karena buntu udah jauh. Nah, di situ saya lihat kirain abang apa kakak gitu kan ke belakang kali ngecek ada yang lewat bolak-balik kan. Saya buru-buru tuh mandi tuh, saya buru-buru mandi. Udah ngerasa merinding kan. Ya, apa ini bolak-balik? Soalnya mata pengennya jelalatan mulu bang, ngeliat mulu. Akhirnya saya mandinya madep ke pintu kamar mandi aja kan, nggak mau ngeliat belakang, buru-buru mandi. Nah itu pas saya keluar mau naik ke atas lagi mau ke ruang tamu, nggak tahu hawa penasaran aja gitu pengen ngeliat jendela. Itu pas ngeliat bang, segini tuh kaca gede. Itu bukan badan bang, full muka. Buset, muka itu gede bang, segini bang nih. Segini gede, itu full muka doang. Sampai sekarang sih masih keingetan sih, kalau nginget itu terus masih keingetan terus. Yang saya inget tuh soalnya itu apa ya, hidungnya kayak babi bang. Tapi mukanya kayak muka orang. Oke. Hitam. Jadi nempel, tau gak sih? Di jendelanya gitu nempel. Oh iya. Jadi kelihatan pas ngeliat, itu saya nggak bisa bergerak bang. Mau teriak kagak bisa. Agak lama itu, ada 15 menit saya diem di situ. Akhirnya ditepak sama abang saya. Orang saya masih pakai anduk, itu dari basah sampai kering. Agak lama saya berdiri, natap begituan. Kayaknya ngompol kali itu sih kayaknya, saking ketakutannya. Ditepak, kenapa lu? Baru bisa bergerak kan. Pas enggak, udah nggak ada. Saya buru-buru lari. Langsung masuk ke kamar. Pakai baju buru-buru. Udah duk. Wah sholat udah nggak beres. Sholat. Akhirnya mulai itu saya sholat tuh kan. Saya ngasih tahu abang saya, bang, sholat bang, di sini udah nggak jelas. Dia emang mungkin ngalamin juga kali ya, cuman nggak mau banyak cerita dia kan. Ternyata sebelum saya mulai rajin ibadah lagi, dia duluan bang. Dia duluan yang udah, kan dari kemarin gue udah ngajakin mulu kalau kata dia gitu. Udah dia duluan tuh. Nah yang aneh semenjak kita udah mulai ibadahnya udah mulai teratur tuh, wah itu makin parah bang. Malah makin parah. Terutama pas udah kita mau pindah. Nah itu satu-satunya keadaan pas kejadian ada ayah. Cuman sampai sekarang dia masih mikirnya kayak nyari perhatian gitu kali, sangkanya kali. Jadi kejadiannya tuh kakak saya kerasupan bang. Akhirnya pas ayah pulang kerja kan, ada di rumah. Jam berapa itu ya? Jam 9, setengah 10 lah. Orang masih sore, setengah 10. Kakak saya tuh suka baca komik kan, Lagi baca komik di kamar. Ada saya juga di kamarnya, ada saya. Nah, abang saya di ruang tamu. Jadi emang dia tuh keadaannya lupa nutup jendela. Lupa nutup jendela kan. Nggak diordengin sama dia, lupa nutup jendela. Nah, jendelanya emang sama, keadaannya agak lebar bang. Cuma kalau yang di dapur mah kotak lebarnya gede gitu, tinggi. Nah, kalau yang di kamar itu panjang. Lupa nutup jendela, lagi baca komik sambil tiduran. Awalnya saya kira dia ketawa-tawa tuh lucu, baca komik lucu gitu, ketawa-tawa. Cuman kok lama-lama kata saya ketawanya kok berubah. Lama-lama saya dengerin ketawanya itu takut bang. Soalnya lama-lama cekikikan. Iya. Saya lari lah buru-buru ke ruang tamu kan, saya kasih tahu abang saya dulu. Bang. Kak Gita. Aku bilang kayak gitu kan, saya bilang. Saya buru-buru masuk tuh ke dalam lagi tuh. Masih ketawa-tawa bang. Cuman keadaannya udah nggak megang komik. Jadi dia kayak ngeliat tembok ketawa-tawa, ngeliat jendela ketawa-tawa. Oh udah mulai aneh. Saya langsung telepon ibu saya, suruh pulang. Mau pulang dulu mah, ini Kak Gita udah mulai, ya pokoknya udah mulai nggak beres lah gitu. Ibu saya pulang. Nah nggak lama kemudian ayah saya juga pulang tuh. Emang lagi keluar dulu kan sebentar, ayah saya pulang. Awalnya ini kecapean kali apa gimana kali gitu kan, ketawa-tawa. Ada masalah apa, disangkanya lagi ada masalah atau gimana gitu kan. Kalau katanya udah ngomong aja, kalau ada masalah ngomong, cerita gini jangan kayak gini. Takutnya kan emang
takutnya gangguan jiwa apa gimana gitu kan tadinya kan. Pas udah diajak ngobrol kok makin makin nggak jelas. Terus nada bicaranya juga udah mulai berubah, sama logatnya tuh saya yang nggak pernah denger lah logat-logat itu. Kakak saya nggak pernah ngeluarin logat kayak gitu. Mulai dari Sunda halus, Sunda kasar. Wih, ini kok logatnya berubah kata saya. Manggil lah salah satu, ada kenalan mama yang di situ, Ustadz kan datang. Ustadz datang tuh. Pas dilihat, oh ini bukan kecapean apa gimana, emang ternyata bener ada yang ikut kalau kata ustadznya gitu kan. Ditanya emang dia habis dari mana tadinya, nggak ada yang tahu. Sebelum kejadian kelar itu nggak ada yang tahu, nggak kemana-mana ini anak nggak kemana-mana. Itu menurut saya sampai sekarang kali ya, saya ngeliat orang kerasupan yang ngeliat langsung ya, salah satunya kerasupan paling lama kali menurut saya. Soalnya dari jam 10 sampai jam 8 pagi, Bang. Itu sampai banyak ustadz di sana pada datang, nggak mau keluar. Dibacain ayat kursi, dibacain surat Anas, itu dia bisa baca juga. Masalahnya, saya juga bisa, kata dia. Dibacain balik malah kita. Yang saya bingung itu. Sampai hasilnya, ya dikasih lah tuh kenalan tuh, ada dari salah satu kota di Jawa Barat juga datang tuh. Disuruh jemput, akhirnya datang. Itu datangnya jam-jam mau subuh akhirnya datang. Dia minta kelapa yang di belakang. Yang saya kan bilang tadi banyak pohon kelapa di belakang. Dia minta kelapa, cuman syaratnya satu, dipetiknya nggak boleh pakai tangan, harus langsung pakai mulut. Buset. Mintanya kayak gitu dia, Bang. Minta kelapa sama ayam cemani kan, palingan ayam cemani warna hitam. Udah tuh dimintain. Ngomongnya sih katanya anak ini jorok. Bilangnya gitu kakak saya. Anak ini jorok, anak ini mau saya bawa. Tapi pas ditanyain ke saya, ditanyain ke ibu saya sama abang saya yang sering di rumah. Nggak pernah kemana-mana masalahnya kakak saya. Ke belakang lah atau kemana. Nggak pernah. Baru tuh pas setelah dipetik kelapa itu dan ya saya nggak tahu lah tuh ayam cemaninya diapain, saya nggak ngeliat. Soalnya saya ngeliatnya yang pas kelapa itu doang. Soalnya rame-rame kan ngambil kelapanya juga. Baru dia mau keluar, itu juga keluarnya udah terang, Bang. Jam 8 pagi udah terang, udah keluar. Akhirnya ditanyain lah tuh kakak saya kan, emang abis ngapain, diinget-inget. Dia ngomong sih nggak ke belakang, maksudnya nggak yang aneh-aneh atau nantang-nantang apa gimana. Cuman dia inget akhirnya, dia lupa buang pembalutnya. Jadi pas sehari sebelum kejadian kerasupan itu emang dia lagi datang bulan. Nah, entah dia ketakutan atau gimana, jadi buru-buru, Bang, nyucinya, Bang. Buru-buru asal buang aja. Sedangkan jadi yang di kamar mandi itu kan airnya keluar tuh langsung keluar ke belakang, Bang. Oh iya. Kebuangnya ke belakang, nggak ada kayak penampungan air kayak got gitu, nggak ada. Jadi langsung ke belakang, empang belakang gitu. Mungkin ke situ kayaknya. Asal muasalnya tuh dari situ. Pada nggak demen katanya gitu. Dan besokannya itu kejadiannya, orang pinter yang dari luar kota itulah asal muasalnya. Kita punya niatan pindah lagi langsung gak lama. Jadi orang pinter yang dari luar kota itu ngomong, ternyata kalau mungkin katanya kalau orang yang bisa lihat, ternyata rumah yang di pojok itu, jadi atasnya rumah kalau orang bisa ngeliat tuh, bawahnya juga ada rumah lagi, Bang. Jadi kayak kebalik, Bang, kayak 2 dimensi gitu. Ternyata gitu ya. Benar katanya. Kamu jangan di sini katanya. Siapa yang suruh tinggal di sini? Ya emang tadinya nggak ada yang mau tinggal di situ kan, soalnya perkara kita udah masuk sekolah, mau nggak mau daripada memperibet lagi, kamu jangan tinggal di sini. Dan ya ada yang bilang juga itu bukan dari situ doang, ternyata entah ada yang ngerjain dari ayah juga gitu, karena dari faktor kerjaan. Udah tuh, cuman saya kan masih sekolah kan, masih harus bertahan dulu di situ kan. Masih ngejalanin, akhirnya dikasih lah, entah dibaca-bacain atau dipagerin gitu kan rumah.
itu cuman seminggu 2 minggu doang bang. Maksudnya ya bener-bener nggak ada apa-apaan kayak gitu. Ya. Iya tentram seminggu 2 minggu. Setelah itu ada kejadian lebih gongnya lagi. Ayah lagi nggak ada, mama lagi nggak ada. Itu keadaan saya berdua sama abang saya. Jadi pukul 7 sebelum Isya kejadiannya di kamar kakak saya. Itu di kamar kakak saya kan yang saya bilang kacanya panjang kan gitu kan. Kacanya panjang. Itu ada yang gedor-gedor bang awalnya. Ada yang gedor-gedor. Saya kirain ada yang iseng kan sama bang saya kan. Saya takut bang lihat keluar bang soalnya bang keadaan itu. Mikir keadaan sebelumnya udah sampai ada yang kerasupan gitu kan kakak saya. Terus saya sendiri udah ngeliat kayak gitu abang saya. Saya bilang cek bang, apaan? Takutnya ada yang mau iseng gitu kan, apa gimana? Takutnya si orang. Soalnya keadaan masih sore. Nggak ada siapa-siapa bang masalahnya. Kita intip di jendela nih, nggak ada siapa-siapa. Cuman nggak ada 5 menit, ada yang gedor lagi. Cuman kerasanya tuh gedornya tuh kayak bukan pakai tangan bang. Masalahnya bisa bedain kan gedor pakai tangan sama kayak kuku gitu, kertek gitu. Lebih kayak nyaring-nyaring. Iya, nah kayak gitu. Ini siapa sih? Kita cek lewat pintu depan. Nah keadaan kita mau cek tuh lewat pintu depan. Cuman saya sama abang saya kan takutan kan gitu kan, takutan. Kalau kata abang saya jangan lewat pintu depan. Kita lewat belakang aja. Minta lewat belakang tuh bang. Lewat belakang aja. Lah sedangkan kan di belakang kan kebun. Kan kita malah muter gitu kan. Lah kita lewat belakang malah lewat kebun bang. Jangan, saya bilang jangan. Itu lebih ngeri, takut ntar pas buka ada apa-apa gitu kan. Akhirnya ditungguin. Ada yang ngetok-ngetok akhirnya sebelum saya mau keluar udah ada yang ngetok-ngetok duluan pintunya. Ada yang ngetok-ngetok. Takut ngebukain karena ada yang gedor-gedor di dalam kamar, ada yang ngetok-ngetok. Nah, manggil lagi. Suara mama. Suara mama. Dek, bang, dek. Cuman nggak assalamualaikum masalahnya. Ngetok doang ya? Ngetok doang, sama manggil. Saya mau buka tuh berdua tuh. Mama nih, mama. Yang kita nggak mikir yang macem-macem. Baru enggaknya dia nggak salam tuh ya sesudah itu. Pas saya buka, nggak ada siapa-siapa bang. Sepi. Saya tutup lagi kan, saya buru-buru masuk. Nggak masuk ke kamar kakak saya. Saya masuk ke kamar orang tua kan, akhirnya berdua kan. Masuk ke kamar orang tua tuh, berdua-duaan. Itu kita tutup pintu kamar. Itu sampai pintu kamar bang, ketok-ketok bang. Alhasil itu jam 1:30 apa 1:30 ya. Itu ibu saya duluan yang pulang. Ibu saya kan diantar jemput sama om lah, om saya. Pulang tuh, ketok-ketok. Takut kan denger kan. Tapi udah assalamualaikum. Dek, bang, teriak. Assalamualaikum. Nggak kita buka-buka kan. Baru ada suara cowok. Oh ini om nih sama om saya nih berdua nih. Saya baru berani tuh buka pintu tuh. Keluar buru-buru kan. Buka pintu. Bener ibu saya sama om saya. Udah om saya pulang kan. Dateng ibu. Saya cerita tuh. Mah tadi gini. Semua saya ceritain kan kejadian. Ternyata sebelum saya kejadian itu. Ibu saya duluan yang ngalamin bang. Dia lebih parah. Ternyata dia sendirian keadaannya. Kakak saya lagi kerja. Saya lagi sekolah. Abang saya lagi sekolah. Itu keadaannya siang-siang bang masalahnya. Masih terang banget. Jadi ibu saya baru selesai sholat zuhur. Ada yang bolak-balik di ruang tamu pertamanya. Ada yang bolak-balik. Nah disangkain gantian. Entah saya atau abang saya udah pulang gitu. Cuman gak langsung masuk ke kamar. Dipanggil lah beberapa kali kan. Indra, Dek, Indra. Kok gak nyaut-nyaut nih anak nih kalau kata dia kan. Akhirnya dia keluar, kosong. Dia ke dapur kosong. Oh lagi keluar kali, disangkanya saya lagi main atau gimana gitu kan. Dia masuk ke kamar lagi. Itu dia bolak-balik lagi bang. Jadi kayak dikerjain bang, bolak-balik 3 kali. Nah yang terakhir, pas ada yang bolak-balik lagi, sama ibu saya nggak dipanggil, sengaja disamperin. Jadi bolak-balik dari ruang tamu ke dapur,
pas ke dapur lagi, berdirinya pas sama kayak kejadian abang saya ngeliat ada ibu saya di depan kompor. Itu dia ngeliat ada yang berdiri, cuman katanya ya badannya badan kayak saya, baju biasa, badan kayak saya. Sama ibu saya disamperin kan, dipanggil lah tuh. Dipanggil. Bang ngapain dari tadi bolak-balik, mama panggilin juga gitu kan. Dipanggilin. Saya diem aja katanya, saya diem aja. Pas dipanggil, itu pas ditepak sama dia nengok, mukanya katanya muka saya bang. Masalah itu kalau kata dia, mukanya muka saya, cuman hidung saya tuh katanya berdarah-darah tau gak? Hidung saya, terus keluar darah dari kuping, dari mulut semuanya. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Sangkanya gitu. Dia nggak yang aneh-aneh awalnya di situ, nggak yang aneh-aneh. Orang disangkanya itu saya kan, kirain saya kecelakaan apa gimana gitu, nggak bilang-bilang. Buru-buru. Nah dia mau ngambil, balik lagi ke kamar, mau ngambil kotak P3K. Pas ngambil kotak P3K, balik lagi. Pas mau balik lagi, nggak ada di situ. Keadaannya nggak ada. Yang kayak sayanya nggak ada. Cuman berubah bang. Berubah. Keadaannya itu berubahnya jadi yang dilihat sama kayak abang saya. Ada cewek pakai mukena, cuman katanya mukanya hancur bang. Hancur. Wah dari situ baru ibu saya ternyata bukan saya yang dilihat dari tadi. Masuk teriak-teriak dia bang. Masuk kamar dia teriak-teriak kan, nelponin ayah, nelponin minta pindah langsung hari itu. Cuman keadaan kan saya masih sekolah di situ kan, nggak bisa, anak-anak masih sekolah. Maksudnya kalau kita pindah juga kan kita keluar biaya lagi nanti. Benar. Nggak bisa. Nah besokannya baru kejadian saya tuh ternyata besokannya. Akhirnya kita ya gimana caranya harus betah-betahin dulu dah nih. Kita panggil lagi deh tuh yang orang dari luar kota ini datang lagi kan. Bang, gimana ini? Maksudnya Pak Ustadz, kita masih diganggu gitu kan orang tua ngobrol. Masih diganggu aja begini. Ternyata pas ya itu saya juga nggak tahu lah apa emang karangan orang pintarnya atau gimana. Lah dia minta pala kebo bang. Masalahnya ternyata kalau emang mau mau aman tinggal di situ. Jadi katanya kalau dilihat di bawah rumah itu sampai ke belakang itu sampai ke empang, sampai ke sawah-sawah itu, sampai pohon kelapa itu ada istana bang. Oh menurut penglihatan si orang itu? Iya, tapi saya kurang tahu dah tuh itu bener apa enggaknya kan. Dan dia bilang katanya minta kepala kebo lah atau apalah gitulah ngomongnya kan. Dia minta itu kalau enggak kepala kebo itu dia minta kakak saya katanya. Minta kakak saya. Saya juga bingung tuh kenapa mintanya kakak saya kan. Minta kepala kebo. Minta kepala kebo, udah. Mau nggak mau, ya kita nggak bisa ngikutin kayak gitu. Maksudnya itu kan lumayan juga gitu bang. Iya. Nah dari situlah akhirnya kita yang ngalah keluar dari rumah itu bang. Soalnya menurut kita juga udah nggak beres sih dari situ. Akhirnya pas terakhir ya udah kita langsung beberapa nggak sampai sebulan setelah dikasih tahu dia minta kepala kebo itu, nggak sampai sebulan akhirnya kita yang ngalah, kita yang keluar dari rumah itu akhirnya. Soalnya ya udah menurut saya udah aneh aja sih bang. Sampai udah minta kepala kebo, sampai minta kalau nggak kakak saya yang mau dibawa. Jadi udah nggak kuat sekeluarga, akhirnya minta pindah. Ya ayah akhirnya mengiyakan, udah kita balik lagi aja udah ke Jakarta, dah pindah lagi dah. Ngalahin kerjaan juga jadinya demi keluarga. Daripada kenapa-napa ya kan? Bener, udah terlalu, wah udah luar biasa lah bang. Itu kalau ngalaminnya, kalau nginget juga masih merinding aja nginget. Nah ini berarti yang terakhir ini ya si setannya malah minta syarat kayak gitu buat apa ngambil kakaknya atau kepala kebo. Iya. Itu buat dia pergi dari situ apa emang buat syaratan apa? Kalau itunya saya sebenarnya juga kurang tahu bang. Itu yang ngobrol soalnya orang tua. Sama saya juga kalau mikir sampai sekarang itu saya belum yakin. Maksudnya bukan yang nggak percaya omongan orang pintar ini gitu.
namanya kita nggak bisa ngelihat gitu kan, atau takutnya dia melebih-lebihkan atau gimana, dia ngomongnya ada istana lah di belakang lah atau apalah. Cuman ya gangguan yang kita alamin cuman 2 itu aja sih, ngeliat ada cewek sama yang berupa saya sama yang di jendela itu yang full gitu. Yang pala babi tadi ya? Iya, cuman itu. Nah, yang pas ngeliat pala babi ini nih yang di kaca itu, abang nanya nggak sama si yang paranormal ini sosok apa ini gitu? Diceritain nggak? Itu saya ceritain, saya kasih tahu kan ditanya satu-satu kejadiannya apa aja. Akhirnya saya ditanya tuh, pernah ngeliat juga nggak? Saya ceritain, saya ngomongnya cuman itu bukan pala babi apa gimana, saya cuma ngeliat itu muka full, saya tunjukkan ini di jendela sini ada muka full hitam berbulu, nggak tahu hidungnya kayak babi, saya jelasin kan matanya merah gede matanya di jendela sini, saya nggak tahu itu apa. Dia bilangnya sih bukan bilang kayak genderuwo gitu bang, cuman dia katanya salah satu penunggu asli situ adalah di Pohon Kelapa situ katanya dia. Nah dia yang suka amis-amis kayak gitu. Dia juga katanya yang salah satunya yang bolak-balik masukin kakak saya. Oh, dia apa sih sosok ini yang sering masuk juga? Ternyata kita baru tahu bang, kakak saya tuh kerasupan bukan sekali doang. Jadi dia udah beberapa kali kerasupan, cuman kita yang nggak tahu. Oke. Jadi nggak ngeh dalam rumah doang. Yang kejadian sampai ditahu itu yang pas ada keluarga, yang dia dari malam sampai pagi. Berarti selama di situ udah berkali-kali dia ya? Iya, cuman yang baru ketahuan itu doang. Gila juga, bahaya juga tuh. Iya. Kalau kita nggak tahu tiba-tiba dia di kamar ngapain. Takutnya, itu dia. Namanya juga digerakin sama makhluk-makhluk begitu kan. Bener. Takutnya gimana ya, kayaknya bukannya apa-apa ya. Nah untuk si sosok yang sering ini nih menyerupai abang, menyerupai ibunya, ini dia aslinya sosok apa nih? Nanya nggak sama si dukun ini apa normal? Kalau untuk nanya sih enggak, cuman ngasih tahu doang gitu. Cuman kalau kayak dari omongan itu kan dapat rumah di situ kan dari om saya kan, dapat rumah di situ kan. Nah kalau kata warga-warga sekitar kan, om saya orang asli situ kan, saudaranya mama, katanya ada sekitar 8-10 tahun lalu itu di kamar mandinya pernah ada yang bang. Aduh, di kamar mandi itu? Iya. Kacau. Katanya. Ya. Tapi korbannya cowok apa cewek? Tahu nggak? Cowok. Gila, berarti. Nah ada yang bilang, nah mungkin sosok itulah yang bolak-balik. Iya, bolak-balik. Iya. Oke, ngeri juga. Nah, abang tahu nggak nih alasan abang ditaruh di kontrakan yang paling belakang? Kan abang sebenarnya nggak tahu. Awalnya abang mintanya di mana? Di depan. Udah kita juga pada setuju itu depan. Udah diiyain nih. Udah diiyain. Oke. Nah, pas dipindahin itu nggak ada yang protes? Udah protes bang. Cuman ya gimana? Dia apa alasannya? Dia awalnya tuh ngomongnya mau ditempatin anaknya. Cuman alhasil sampai kita tinggal 6 bulan di situ sampai pindah itu rumah kosong yang depan. Masih kosong aja gitu. Iya. Dia ada berapa kontrakan sih? Kalau dibilang ada berapa kontrakan, dia lumayan ada sekitar 5 apa 6 kontrakan gitu. 5 tapi cuman 2 itu dong yang nggak, ya jaraknya space. Iya. Nah yang terakhir ini yang nggak laku mungkin yang di belakang. Iya, yang aneh. Cuman sempat mikir apa mungkin gara-gara yang di belakang jarang laku, kita disuruh nempatin yang belakang biar ada yang mau ngontrak lagi, yang depan ada yang isi. Ya soalnya pada minta di depan mulu. Jadi diutamain yang di belakang dulu isi deh. Ya. Awalnya mikirnya kayak gitu. Oke. Nah, tapi sempat cerita nggak abang ke si yang punya kontrakan kalau rumahnya itu? Sempat, nggak ada tanggapan bang. Nggak, maksudnya rumah ini memang horor nih gini. Gitu. Udah. Nggak ada, maksudnya dia nggak ada. Nggak ada. Gini. Enggak kok, orang yang dia malah nutupinnya kayak enggak kok, yang lain-lain aja biasanya tinggal di situ betah gitu. Kan tadi kan katanya menurut info dari tetangga ya. Pernah ada yang benar. Sempat konfirmasi nggak ke yang punya kontrakan? Itu kita tahunya sudah pindah. Sudah pindah? Iya. Saya kurang tahu tuh entah ibu saya atau bapak saya yang nanya langsung. Oke. Jadi pas kita udah pindah, diomongin ternyata katanya pas om saya lagi main ke rumah lagi kan pas udah pindah. Itu tuh teh kan om saya ngomong ke ibu saya kan teteh. Itu tuh teh dulu rumahnya pernah ada yang katanya gitu. Jadi tahunya pantes hawanya
Kalau kata orang Sunda mah keeng gitu. Ngeri juga sih. Tapi maksudnya nggak sempat negor si yang punya ya? Enggak. Ternyata bekas pembunuh orang bunuh diri nih. Agak lama bang itu. Oh, ada. Udah lama keluar ya? Iya, ada setengah tahun lah, tahun. Oh, udah lama lah. Kita udah balik ke Jakarta. Oh, dulu masih ingat nggak rumah yang di sana gitu? Cepat ada yang orang bunuh katanya dulu. Oke. Nah, yang sebelahnya ini kan udah ditempatin nih. Sempat ngobrol nggak sih sama dia? Maksudnya, ini di kontrakan yang tempat itu ini serem nggak? Ngobrol kayak. Terutama lebih ngobrolnya ke kakak saya sih. Itu Neng betah ngontrak di situ gitu. Cuman kan kakak saya kayak ya dia jarang mau dibilang terbuka, nggak terlalu terbuka. Betah kok, jadi kayak nutupin aja gitu. Betah kok, emang nggak ada yang. Cuman emang kayak ngomong emang nggak ada yang aneh-aneh gitu. Sering ada omongan. Jadi kayak kemungkinan besar ya mereka tahu nih. Iya. Nah, tapi emang pas kejadian kakak saya kerasukan itu warga pada datang bang, warga situ. Oke. Jadi baru tahu dah tuh cerita katanya emang di situ kan serem, kenapa nggak pindah aja apa gimana gitu. Ngasih taunya emang di situ serem doang, cuman nggak ada sama sekali omongan di situ bekas atau gimana, nggak ada. Nggak ada info-info kayak gitu. Iya. Nah berarti ngeri juga nih bekas tempat. Tapi nggak dikasih tahu ya, maksudnya nggak dikasih tahu dari awal nih. Benar. Kalau orang dikasih tahu dari awal kan mungkin nggak mau. Nah, mikir-mikir juga mendingan ya nanti dulu dah. Bener. Langsung nyari lagi aja. Nah pas abang pindah pas udah 6 bulan nih, itu pindahnya langsung ke Jakarta atau masih di sekitar situ? Itu kita langsung balik ke Jakarta. Oke. Soalnya emang nggak lama dari itu 3 bulan 4 bulan itu kan kita langsung udah lulusan kan, abang saya udah lulus, kalau saya baru naik kelas. Itu langsung pindah ke Jakarta sekalian abang nyari kerja gitu. Nggak kirain kan kalau pindah di daerah situ juga barangkali bisa ngeliat itu kan diisi lagi kan orang ya kan, pengen tahu ceritanya lagi. Tapi infonya sih katanya dari pas saya pindah itu pas om saya kan masih di sana kan soalnya kan masih di sana om saya sampai sekarang pun masih tinggal di sana. Iya masih di sana. Kalau untuk sekarang saya nggak tahu ya itu kosong atau enggak ya, soalnya kan mungkin udah ada jalanan juga. Jadi kalau dulu itu pas pindah dari sono udah 6 bulan itu katanya kalau kata om saya itu masih kosong. Dari semenjak saya pindah itu masih kosong. Rumah yang depannya pun masih kosong. Yang tadinya mau saya tempatin. Iya aneh juga sih kalau si pemilik ini nyuruh abang nempatin yang di belakang ya. Iya bang. Karena yang di depan aja kosong malah. Nah itu dia. Iya ya mungkin ya tadi sih ya biar yang belakang diisi dulu nih. Benar. Dan yang di depan ini buat pancingan barangkali yang mau ngontrak lagi. Benar. Kita nggak tahu sih apakah emang ada ditutup-tutupin atau enggak ya. Kita nggak nuduh lah. Iya. Oke, itu dia tadi nih cerita dari Bang Indra nih mengenai kontrakannya di daerah Wanayasa nih di sono ya Bang, sekeluarga ya Bang ya. Iya. Dan 6 bulan karena emang serem juga dan katanya bekas orang bunuh. Iya. Dan kita juga belum tahu nih kebenarannya. Iya, belum terkonfirmasi. Benar. Iya. Karena kan yang pemilik rumahnya kan nggak mungkin ngasih tahu juga sih. Kalau emang benar kejadian nggak mungkin mengiyakan. Iya. Gitu. Pasti dia nutup-nutupin. Iya. Karena kan abang juga taunya info-info dari warga sekitar ya Bang. Benar. Bukan dari si pemiliknya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Indra. Udah bercerita lagi nih di Kisah Tengah Malam. Dan sebelum closing, seperti biasa aku mau ingetin buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Indra di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, gue Viko pamit undur diri dan Bang Indra juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.